Audio Jungle. Audio Jungle. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan kami di channel Update Pendidikan. Kali ini kami akan berbagi untuk teman-teman, terutama ibu dan bapak kepala sekolah yang sudah mendaftar implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri, baik tahap 1 maupun tahap 2, untuk segera melakukan isian refleksi diri ya pada website kurikulum Merdeka. Caranya, teman-teman buka lewat HP saja bisa ya, buka Chrome, kemudian search kurikulum Merdeka ya. Kemudian yang muncul pertama yaitu kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id, teman-teman pilih. Lalu teman-teman akan dibawa ke beranda websitenya IKM. Di sini ada pengumuman refleksi kesiapan implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian pengisian instrumen refleksi dan perubahan kategori jalur implementasi kurikulum Merdeka dilaksanakan pada 29 Juni ya, sampai dengan ditutup pada 5 Juli 2022. Jadi masih ada waktu panjang. Hari ini tanggal 30. Teman-teman, Bapak Ibu kepala sekolah yang belum melakukan isian refleksi kesiapan IKM, segera lakukan isian ya. Klik isi refleksi kesiapan IKM. Nanti Bapak dan Ibu akan dibawa ke beberapa pertanyaan ya. Kita tunggu sebentar. Refleksi kesiapan IKM ini merupakan langkah ketiga setelah Bapak dan Ibu melakukan pendaftaran IKM ya. Yang pertama, dulu Bapak dan Ibu sudah melakukan langkah 1, yaitu melihat video pembelajaran IKM. Kemudian langkah kedua, Bapak dan Ibu sudah melakukan pendaftaran IKM, bahkan sudah melakukan perubahan misalnya. Kemudian yang ketiga ini, Bapak dan Ibu silahkan mengisi refleksi kesiapan IKM. Klik isi refleksi kesiapan IKM. Kemudian Bapak dan Ibu akan dibawa ke sini, data responden ya. Yang pertama yang harus diisi, apakah Bapak dan Ibu sudah berapa tahun maksudnya menjabat, misalkan sebagai kepala sekolah misalkan 4 tahun ya, diisi 4 gitu saja. Kemudian bagaimana ketersediaan laptop dalam rangka mendukung pekerjaan Anda, apakah Bapak dan Ibu kepala sekolah punya laptop. Kemudian bagaimana kondisi jaringan internet, apakah mudah, biasa saja atau sulit, silakan dipilih. Kemudian refleksinya kesiapan IKM yang A adalah penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP ya. Apakah sekolah sudah mendapatkan atau memiliki panduan pengembangan KOSP yang diterbitkan Kemdikbud-Ristek? Bapak Ibu bisa pilih sudah atau belum ya. Kalau belum, sebenarnya bisa download ya, itu tersedia di websitenya Pusat Kurikulum dan Perbukuan ya. Klik sudah apabila sudah, kemudian apakah sudah memahami, ada tidak paham, cukup paham, paham, sangat paham. Misalkan cukup paham. Kemudian apakah sekolah Anda sudah mengembangkan KOSP, kalau sedang, apakah belum, sedang atau sudah, misalkan sedang dikembangkan. Bagaimana cara sekolah Anda mengembangkan kurikulum operasional, memodifikasi contoh KOSP yang disediakan Kemdikbud atau menggunakan KTSP tahun sebelumnya, merevisi KTSP tahun sebelumnya menjadi KOSP, misalnya seperti itu ya. Karena sekolah kami ini masih memilih mandiri belajar, artinya kurikulumnya masih KTSP, tapi memasukkan sebagian prinsip-prinsip dan kegiatan-kegiatan kurikulum Merdeka ya, seperti itu. Kemudian klik selanjutnya. Apakah ini bagian B ya, perencanaan pembelajaran. Apakah sekolah Anda sudah mendapatkan panduan untuk pembuatan pembelajaran dan asesmen yang diterbitkan Kemdikbud-Ristek? Ini juga sama Bapak dan Ibu. Kalau yang belum, sebenarnya bisa di-download saja di websitenya Pusat Kurikulum dan Perbukuan ya. Klik sudah misalkan cukup paham, misalkan sedang menyiapkan. Kalau sedang menyiapkan, bagaimana yang disiapkan? Kalau belum, tidak ada pilihan lain, berapa persen,
ya, berapa persen proporsi guru yang akan menerapkan kurikulum merdeka di sekolah Anda, misalkan sebagian. Bagaimana cara guru di sekolah Anda yang akan menerapkan kurikulum menggunakan contoh RPP sebelumnya atau menggunakan contoh RPP yang disediakan oleh Kemdikbudristek atau sekolah lain, melakukan penyesuaian atau mengembangkan rencana. Apakah masih yang lama atau menggunakan contoh, misalnya seperti itu ya. Kemudian yang C, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apakah sekolah Anda sudah mendapatkan panduan? Jika sudah, klik sudah. Apakah sekolah memahami? Mungkin cukup paham, belum mengembangkan, misalnya seperti itu. Klik selanjutnya. Berapa porsi guru yang menerapkan kurikulum merdeka di sekolah Anda yang sudah menerapkan metode pengajaran bervariasi? Sebagian misalkan ya, seperti itu. Klik selanjutnya. Nah, sumber pembelajaran apa saja yang bisa digunakan oleh sebagian besar guru yang akan menerapkan buku teks pasti, kemudian buku panduan, platform Merdeka Mengajar, website dan sebagainya bisa digunakan. Buku teks apa yang akan digunakan? Kurikulum Merdeka menggunakan buku teks K13, sumber belajar yang lain. Apakah sudah membukukan kurikulum versi cetak menggunakan anggaran sekolah? Belum membeli atau misalnya tetapi sudah menganggarkan ya, misalnya seperti itu. Apakah penyediaan pembeli satu buku untuk setiap siswa, satu buku per mapel untuk satu orang siswa belum mencukupi? Klik selanjutnya. Platform Merdeka Mengajar, apakah Anda kepala sekolah sudah mengaktifasi? Sudah ya. Apakah Anda memanfaatkan? Ya sudah. Oke. Ini beberapa yang sudah kita lihat. Kemudian apakah Anda sudah mengikuti pelatihan mandiri topik kurikulum? Sudah sampai pada tahap post-tes, perencanaan pembahasan sudah sampai pada tahap post-tes ya. Kemudian apakah platform Merdeka Mengajar membantu Anda memahami kurikulum merdeka? Ya, cukup membantu. Apa yang perlu dikembangkan dari platform Merdeka Mengajar? Materi yang disediakan lebih beragam, dipilih saja ini ya. Kemudian ya, seperti ini. Apakah Anda mempelajari kurikulum merdeka dari aplikasi selain platform Merdeka? Ya, betul ya. Dari seminar-seminar, misalkan pelatihan, BIMTEK dan lain-lain. Kemudian baru sebagian kecil yang mengikuti. Ini yang sudah dilakukan ya. Kemudian klik selanjutnya. Pastikan Anda melengkapi semua kolom isian. Ada yang belum? Kolom isian ini ya. Seminar dan pelatihan misalnya begitu. Klik selanjutnya. Webinar series. Apakah Anda mengetahui adanya webinar series kurikulum merdeka yang disediakan oleh? Ya. Ini komunitas belajar, apakah Anda tergabung dalam komunitas belajar seperti MKKS? Oke. Kemudian apakah komunitas belajar yang Anda ikuti memiliki kegiatan rutin? Yes. Kegiatan rutin 1 kali atau lebih setiap 1-2 bulan, misalnya seperti itu. Seberapa aktif Anda? Sering. Apakah komunitas belajar yang Anda ikuti memiliki kegiatan-kegiatan? Yes. Dukungan ekosistem pendidikan di daerah, peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru melalui BIMTEK, pendampingan, penyediaan dukungan anggaran sekolah ya. Apa dukungan yang diharapkan dalam implementasi kurikulum? Ini diisi saja. Kemudian terakhir klik simpan ya Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu ketika klik simpan maka akan muncul hasil daripada isian Bapak dan Ibu, dan Bapak dan Ibu bisa memilih untuk melakukan perubahan, apakah mandiri belajar, mandiri berubah atau mandiri
berbagi. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.